Selamat pagi adik-adik. Apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya. Puji Tuhan, kita ketemu lagi di ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna GPIB Zebot Bogor tanggal 7 Juni 2020. Gak kerasa udah hampir 10 minggu lebih kelihatannya kita di rumah aja, masih dalam suasana PSBB. Dan kita juga udah ibadah online beberapa minggu. Ya walaupun online, semoga tidak mengurangi sukacita adik-adik ya. Dan kakak berharap juga semoga pandemi ini bisa cepat selesai dan kita bisa ketemu lagi dalam ibadah Minggu Persekutuan Teruna offline. Kakak yakin teman-teman semua udah kangen sama teman-temannya dan juga sama kakak layak. Oh iya, sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, kakak ingatkan jangan lupa siapin Alkitabnya supaya nanti kita bisa lebih fokus dalam ibadah. Mari adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita bersaat teduh sejenak. Mari adik-adik, kita mau masuk hadirat Tuhan. Mari kita rendahkan diri. Mari kita memuji Tuhan sambil menaikkan lagu dengan menyanyikan lagu Ku Diberikan Kidung Baru. Ku diberikan kidung baru oleh Yesus Tuhanku. Irama lagu paling mulia, kidung kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Ayat yang selanjutnya. Ku muliakan kasih Yesus dalam lagu yang merdu. Kelak malaikat dalam sorga mengiringi hidupku. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Mari adik-adik kita berdoa untuk membuka ibadah ini. Bapa dalam surga, kami ucap syukur Tuhan untuk persekutuan yang boleh kami lakukan pada saat ini Tuhan. Walaupun mungkin persekutuan ini dilakukan secara online Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan hadir dalam setiap kami Tuhan di tempat kami masing-masing Tuhan. Dan Tuhan layakkanlah kami Tuhan untuk mengikuti ibadah ini dari awal sehingga akhir Tuhan. Ampunilah segala dosa kami Tuhan, supaya kami layak untuk memuji Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari adik-adik kita siapkan hati dan pikiran kita, dan kita menyanyikan sebuah lagu, Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu. Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu, nyatakan jalan-Mu dan firman-Mu. Ku serahkan hidupku pada bimbingan, dekatkan diriku padamu. Ayat yang kedua. Ajarlah ku kenal anugerah-Mu, sinarilah
Ya, firman Tuhan hari ini tanggal 7 Juni 2020 terambil dari Efesus 1 ayat 3 sampai 14. Efesus 1 ayat 3 sampai 14. Adik-adik kalau misalnya udah dapet, mari kita berdoa terlebih dahulu untuk meminta pimpinan dari Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga Tuhan, sebentar kami mau merenungkan firman-Mu Tuhan. Ya Bapa, biarlah Kau boleh persiapkan hati dan pikiran kami. Biarlah Roh Kudus-Mu saja Tuhan yang memimpin setiap kami di tempat kami masing-masing Tuhan, supaya kami boleh mengerti firman ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya, adik-adik, firman kita pada hari ini terambil dari Efesus 1 ayat 3 sampai 14. Adik-adik, mari kita membaca firman Tuhan. Kita akan bacakan dari ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-14. Akan bacakan Efesus 1 ayat 3 sampai 14. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikarunikannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaannya yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan, kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperolehnya seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Ya adik-adik, kakak mau tanya sebenarnya siapa yang menulis surat Efesus ini? Iya benar, Paulus jawabannya. Ya, Paulus sendiri menulis surat, Paulus sendirilah yang menulis surat kepada jemaat Efesus ini. Nah, kakak ada 3 pertanyaan di sini yang akan membantu kita memahami perikop ini. Yang pertama, kenapa Paulus menulis surat ini kepada jemaat Efesus? Kemudian yang kedua, nasihat apa yang bisa kita pelajari dari Efesus 1 ayat 3-14 ini, dan bagaimana penerapannya dalam hidup kita sehari-hari. Mungkin sebagai gambaran dulu, kota Efesus itu seperti apa sih? Kalian bisa bayangkan, kota Efesus adalah kota metropolitan. Jadi dia kayak Jakarta gitu. Jadi begitu banyak orang dengan latar belakang di sana. Yang kedua, Efesus ini merupakan ibu kota provinsi Romawi yang disebut Asia. Dan yang ketiga, kota Efesus ini merupakan pusat kebudayaan Yunani. Nah, jadi mungkin kita bisa bayangkan di sana ada begitu banyak orang dengan latar belakang kebudayaan Yunani sangat kental di sana. Paulus sendiri waktu di Efesus memberitakan firman itu mulai dari rumah-rumah ibadah orang Yahudi. Dalam beberapa waktu kemudian Injil itu diterima oleh banyak orang Yahudi
Tapi tidak hanya orang Yahudi, tapi juga orang Yunani. Jadi ada dua kelompok besar di sini, yaitu orang Yahudi dan non-Yahudi. Ada potensi perpecahan antara jemaat Efesus yang latar belakang Yahudi dan juga non-Yahudi akibat perbedaan budaya. Kalau kita lihat, kalau kita baca Efesus 2 ayat 11-22, Paulus memberikan contoh seperti apa perbedaan budaya tersebut. Contohnya di sini itu budaya sunat yang oleh orang Yahudi itu sendiri adalah sebuah kewajiban. Sedangkan kalau orang non-Yahudi itu bukan hal yang sifatnya wajib. Nah, adat istiadat inilah yang membuat potensi perpecahan di antara jemaat di Efesus. Menjawab pertanyaan yang tadi kakak sampaikan di awal, jadi kenapa sebenarnya Paulus menulis surat ini kepada jemaat Efesus? Pertama adalah untuk menguatkan iman jemaat Efesus di sana. Yang tadi sudah kakak sebutkan ya, mungkin ada jemaat yang non-Yahudi ini merasa merasa terancam gitu, karena jemaat yang Yahudi ini merasa lebih benar lah gitu dibandingkan yang non-Yahudi. Nah, kemudian selain menguatkan iman juga, Paulus mengingatkan jemaat Efesus untuk menjaga kesatuan jemaat. Dan yang ketiga, tetap memelihara hubungan dengan Tuhan. Nah, itu adalah latar belakang kenapa Paulus menulis surat ini kepada Efesus. Poin selanjutnya, kita mau belajar apa sih yang bisa kita ambil dari Efesus 1 ayat 3-14 ini. Ada 3 hal yang kakak mau bagikan. Yang pertama, ayat 3-6 ini menceritakan tentang kasih karunia dari Tuhan. Sehingga kita dipilih supaya kita hidup kudus dan tak bercela. Gimana sih sebenarnya hidup kudus itu? Sederhananya adalah kita menjauhi dosa. Nah, coba kita pikirkan lagi ya. Kapan terakhir kali ya kita melakukan dosa? Terus kita renungkan lagi, dosa apa yang paling sering kita lakukan? Ya, nah itulah, coba kita pikirkan lagi. Kita mau hidup kudus, tapi kalau kita melakukan dosa, kita tidak hidup kudus, itu namanya. Makanya coba kita pikirkan lagi, coba kita renungkan dosa apa yang sering sekali kita lakukan. Kalau kita diskusi di PT, di kelas gitu ya, anak-anak PT ini tidak jauh dosa-dosa yang sering dilakukan adalah berbohong, kemudian menyontek, kemudian mengejek teman, terus ngatain temannya gitu, bahkan ngebully gitu kan. Nah, bahkan nih sekarang nggak cuman di media offline, tapi juga di online. Nah, kita sering lihat lah, mungkin komen-komen di Instagram, di YouTube, di Facebook, atau mungkin mention-mentionan Twitter gitu. Nah, itu sering banget kita lihat. Kita sendiri mungkin suka ikut dalam perdebatan di sana. Terus dosa juga yang mungkin sering adik-adik di PT sering diskusikan adalah kayak melawan orang tua. Apalagi sekarang ya di era PSBB ini, di mana kita hashtag di rumah aja, kita mungkin lebih sering lagi ketemu dengan orang tua. Terus kita lebih banyak di rumah, terus mungkin kita lebih banyak melakukan aktivitas-aktivitas yang mungkin tidak produktif, sehingga kita dimarahin orang tua, sehingga kita jadinya berantem sama keluarga kita gitu. Nah, itu hal-hal yang mungkin kita perlu refleksikan lagi, kita perlu introspeksi lagi, apakah itu kita masih sering melakukannya. Itu adalah hal pertama, adik-adik. Kita diingatkan lagi untuk hidup kudus dan tidak bercacat celah. Yang kedua, ayat yang ke-7 sampai ayat ke-12, kita belajar bahwa Allah melalui Yesus Kristus telah memberi dirinya untuk menebus kita, sehingga mempersatukan kita, orang-orang yang percaya, dengan Allah. Setelah kita dipersatukan dengan Allah, hidup kita ini harus menjadi kemuliaan bagi Allah. Coba kita pikirkan deh, apakah hidup kita ini sudah menjadi puji-pujian bagi Allah, sudah menjadikan kemuliaan bagi Allah, atau malah sebaliknya? Kalau misalnya contoh yang sederhananya, misalnya ada dengan teman kita lah di lingkungan kita yang kecil, apakah
teman-teman kita melihat kebaikan kita, melihat kebaikan Allah melalui kita, atau sebenarnya malah teman-teman kita nggak suka dengan kita, malah ada si ini, ayolah pergi gitu. Atau malah kita juga tukang ngomporin gitu. Atau kita punya temen yang tadinya baik-baik aja, terus karena kita gosipin, dia jadi benci sama teman kita yang lain. Hari ini kita diingatin lagi ya, bahwa hidup kita ini harus menjadi puji-pujian bagi Allah. Harus orang lain harus dapat melihat kemuliaan Allah melalui perbuatan kita, melalui perilaku kita. Apakah kita sudah membawa damai sukacita atau malah sebaliknya? Yang ketiga, adik-adik, di ayat 13-14, Paulus menyampaikan bahwa Tuhan sudah memateraikan kita dengan Roh Kudus. Maka sudah selayaknya kita hidup dengan pimpinan Roh Kudus. Jadi orang percaya itu sudah dimateraikan, sudah dicap bahwa orang percaya itu adalah milik Allah. Dan Roh Kudus adalah jaminan dari janji Allah buat keselamatan kita. Roh Kudus adalah yang menuntun kita, yang memimpin kita, supaya bisa melakukan kehendak Allah. Sekarang kita tanya dengan diri kita sendiri. Apakah kita sudah memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus? Atau kita masih dipimpin oleh keinginan kita sendiri, adik-adik? Coba, misalnya contoh ya. Di rumah sekarang kan adik-adik lebih banyak, lebih banyak di rumah. Apakah kita sudah melakukan, mengalokasikan waktu kita dengan baik? Saatnya kita belajar, kita belajar. Saatnya kita belajar, saatnya kita membantu orang tua, kita bisa juga membantu orang tua. Atau kita malah main aja seharian, kita nggak peduli di rumah ada apa. Mungkin orang tua kita butuh bantuan, kita nggak peduli. Atau juga misalnya kita harusnya sekolah online, kita malah bolos karena online. Nah, itu semua berarti kita masih dipimpin oleh keinginan kita sendiri. Kemudian juga pimpinan Roh Kudus itu kita bisa lihat dari kebiasaan kita. Apakah kita sudah menyisihkan waktu untuk pertama bersaat teduh, menyisihkan waktu kita untuk membangun hubungan dengan Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk membaca Alkitab. Yang kedua, apakah kita juga sudah berdoa? Misalnya biasanya kan kita berdoanya di sekolah ya, tapi kan sekarang di sekolah nggak ada. Apakah kita berdoa sebelum sekolah online? Nah, kemudian seperti tadi yang kakak sampaikan di awal, ada satu pertanyaan lagi yang mungkin bisa kita aplikasikan. Gimana kak caranya penerapannya di dalam hidup sehari-hari? Nah, 1, hidup kudus dan menjauhi dosa. Ya, tadi udah disampaikan juga gimana caranya, yaitu kita menjauhi dosa. Tidak melakukan dosa, tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan pada Allah. Contohnya tadi berbohong, menyontek, dan seterusnya. Yang kedua, kita mempersembahkan hidup kita untuk jadi puji-pujian dan kemuliaan bagi Allah. Ya, jadi bagaimanapun kita sebagai orang percaya, kita harus menjadi pelaku-pelaku firman sehingga orang lain melihat kita, melihat perilaku kita, itu melihat kemuliaan Allah, melihat kebaikan Allah. Yang ketiga, hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Ya, jangan lupa berdoa dalam setiap hal yang akan kita lakukan. Kemudian selalu sediakan waktu untuk saat teduh dan baca Alkitab. Supaya apa? Supaya kita tahu kehendak Tuhan. Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita tutup firman ini, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami ucap syukur untuk firman yang boleh kami dengar Tuhan. Ya Tuhan, kami belajar hari ini dari Efesus 1 ayat 3-14. Tuhan, biarlah Tuhan boleh membantu kami untuk
boleh merenungkan firman ini dan melakukannya dalam kehidupan kami Tuhan. Bantulah kami Tuhan untuk hidup kudus dan menjauhi dosa. Tolonglah kami Tuhan supaya kami boleh dalam perilaku kami, dalam tingkah laku kami menjadi kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Dan juga Tuhan biarlah kami juga boleh senantiasa hidup dalam pimpinan Roh Kudus Tuhan. Ya Tuhan, inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu, biarlah Tuhan saja yang memampukan kami untuk melakukan firman ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Ya demikian firman Tuhan minggu ini. Kiranya firman ini yang sudah kita dengar, tidak hanya kita dengar, tapi juga kita renungkan dalam hidup kita masing-masing. Dan juga harapannya firman tersebut juga memberikan perubahan yang baik dalam hidup kita. Mari adik-adik meresponi firman kita yang telah kita dengar. Kita nyanyikan lagu Perubahan Besar. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bersinar terang yang cerah sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Ayat yang kedua. Aku tobat kembali ke jalan benar sejak Yesus di hatiku. Aku dihapus jiwaku segar sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Adik-adik, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita mendoakan bangsa dan negara kita, keluarga, sekolah, gereja, dan juga persekutuan teruna, juga kesehatan. Mari adik-adik, kakak undang untuk kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kembali kami datang Tuhan ke hadirat-Mu Tuhan untuk mengangkat doa syafaat kami Tuhan pada kesempatan pagi hari ini Tuhan. Ya Bapa, pada kesempatan ini kami mau berdoa Tuhan buat keluarga kami Tuhan. Dalam keadaan pandemi ini Tuhan, kita semua mendapatkan ancaman kesehatan Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Tuhanlah yang melindungi kami semuanya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap keluarga yang mungkin mengalami hambatan ekonomi Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa pelihara mereka Tuhan. Biar Tuhan boleh bukakan rezeki, biar Tuhan juga boleh bantu mereka melalui tangan-tangan yang berdermawan Tuhan. Bapa dalam surga, kami mau serahkan kehidupan kami, keluarga kami ke dalam tangan pengasihan-Mu saja Tuhan. Dan biarlah Tuhan, kami juga berdoa supaya kami dapat melalui pandemi ini dengan baik Tuhan. Bapa juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami mendoakan setiap pimpinan pemerintahan Tuhan, dari presiden sampai menteri dan juga sampai tingkat yang paling rendah Tuhan. Ya Tuhan, apalagi dalam keadaan seperti ini di tengah pandemi Tuhan, ya Tuhan berikanlah kebijaksanaan. Biarlah setiap kebijakan yang boleh diambil itu semua boleh berasal daripada-Mu saja Tuhan. Dan biarlah semua itu untuk kemakmuran dari bangsa ini Tuhan. Bapa, tolonglah jaga dan pelihara bangsa dan negara ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan,
Kalau bukan Tuhan yang memelihara, maka akan sulit sekali Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan mau memelihara bangsa dan negara ini Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk setiap tenaga medis yang mungkin di saat ini sedang berjuang untuk mengobati orang-orang yang terkena dampak COVID Tuhan. Biarlah Tuhan boleh jaga mereka semua. Tuhan kiranya berikan senantiasa kekuatan untuk mereka bekerja dengan baik Tuhan. Bapa juga kami berdoa di kesempatan ini buat gereja kami, biar Tuhan senantiasa memberkati Tuhan. Kiranya Tuhan juga menolong setiap pengurus, setiap majelis jemaat yang dalam setiap minggunya mereka juga harus melakukan ibadah online Tuhan. Biar Tuhan berkati Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah juga kepala gereja, biarlah Tuhan boleh berikan senantiasa kebijaksanaan supaya beliau boleh memimpin gereja ini dengan baik di tengah situasi pandemi ini Tuhan. Berkati juga setiap tangan-tangan yang membantu gereja ini Tuhan, biar Tuhan boleh berkati mereka Tuhan. Bapak juga kami berdoa secara khusus untuk persekutuan teruna kami Tuhan. Ya Tuhan, sudah beberapa minggu ini kami melalui ibadah online Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah setiap persiapan yang boleh akan dilakukan Tuhan untuk minggu-minggu ke depan Tuhan, dan juga pergantian pengurus juga Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah juga setiap program dari persekutuan teruna, biarlah Tuhan saja yang memberikan pimpinannya Tuhan, supaya persekutuan teruna ini boleh berjalan dengan baik Tuhan. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk adik-adik kami yang mungkin dalam studinya juga sekarang sedang sekolah online. Ya Tuhan, berkatilah mereka supaya mereka boleh mengikuti sekolah online ini dengan baik. Bapak juga berkatilah mereka supaya mereka tetap senantiasa berhikmat dalam melakukan aktivitas mereka di rumah, memanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya Tuhan. Bapak juga kami berdoa senantiasa untuk kesehatan kami Tuhan. Kiranya Tuhan boleh jagai setiap adik-adik kami dan juga keluarganya Tuhan, dan juga kiranya Tuhan boleh senantiasa lindungi juga dan berikan berkat kesehatan kepada setiap kakak layan juga Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini Tuhan kami alaskan dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, kita udah sampai di akhir ibadah kita. Tapi ingatlah adik-adik, selalu untuk menjaga kekudusan dalam hidup kita masing-masing. Kita selalu memelihara hubungan dengan Tuhan dan juga menjaga persekutuan dengan sesama kita. Mari kita akhiri ibadah ini dengan menyanyikan lagu penutup dari Gita Bakti 114, Di Setiap Janjiku. Di setiap janjiku dan setiap doaku, juga langkah imanku,
Tuhan bersamaku. Tiap gunung ku tempuh, harapanku pun teguh. Rahmat Tuhan beserta, karena anugerahnya. Tuhan beri anugerahnya, Tuhan beri kuasanya. Kristuslah di dalamku, aku menang bersamanya. Every promise we can make, every promise we can make, every prayer and step of faith, every deliverance we can make is only by His grace. Every mountain we will climb, every ray of hope we shine, every blessing left behind is only by His grace. Praise the Lord, which does supply. Pray alone, He will provide. Christ in us, our cornerstone, we will go far in grace alone. We will go far in grace alone. Adik-adik, mari kita tutup ibadah kita. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, kami ucap syukur Tuhan untuk ibadah yang boleh kami lakukan dari awal hingga akhir. Tuhan, biarlah ibadah ini boleh menjadi persembahan yang harum bagimu Tuhan. Biarlah Tuhan dimuliakan Tuhan melalui puji-pujian kami Tuhan. Bapa, sebentar kami mau melanjutkan lagi aktivitas kami Tuhan. Ya Tuhan, pimpinlah kami dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan. Biarlah firman-Mu yang juga boleh kami renungkan dalam hidup kami, boleh kami lakukan ya Tuhan. Ya Bapa, inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu saja Bapa. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ya, ibadah telah selesai. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai ketemu minggu depan. Jangan lupa subscribe ya. Dah.